Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak kelas 7, yang pertama saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Baleendah, SMP yang kita banggakan. Semoga hari ini dalam kondisi sehat walafiat, bisa menjaga kesehatan, tapi diingatkan jaga protokol kesehatan. Yang saya ingatkan buat kelas 7, hari ini kalian sudah ada di SMP Negeri 1 Baleendah yang kita banggakan. Harapannya apa? Harapannya yang ke-1, perkenalkan dulu, mungkin saya lupa. Perkenalkan, nama saya Suryana Rukmana, tanggal lahir Bandung 24 Februari 1964. Pertama kali datang ke SMP 1 Baleendah tanggal 1 Maret tahun 1990, cukup lama. Jadi kalau bicara olahraga di SMP 1 Baleendah, saya adalah guru olahraga yang paling lama. Mungkin sekarang yang orang tuanya alumni bakal tahu siapa Suryana Rukmana. Itu yang pertama. Jadi buat kalian semua, kalian diajar sama aki-aki gitu nantinya. Mudah-mudahan di pertemuan nanti, apabila kita sudah terlepas dari COVID-19 dan mungkin rencana untuk vaksinasi yang kedua tanggal 25 September, mudah-mudahan di awal Oktober kita sudah bisa tatap muka. Jadi buat kelas 7 yang baru, sekali lagi saya adalah guru olahraga kalian. Yang diharapkan ketika datang di SMP 1 Baleendah, kalian harus punya target. Apalagi yang di kelas olahraga. Target sekolah itu harus punya target. Jadi kalau katakanlah kita punya mimpi, harus punya mimpi. Kalau seorang olahragawan, kalau ini katakanlah kelasnya kelas olahraga, kalian harus punya target yang ingin dicapai. Sekolah pun sama, pendidikan di luar olahraga pun sama, harus punya target yang ingin dicapai. Kalau bicara olahraga secara global, kita pertamanya dari semua cabang olahraga, kita punya induk olahraga yang disebut dengan mother of sport. Ibunya olahraga, induknya olahraga, itu adalah atletik. Dari situ baru terbentuk, dari situ baru terbagi-bagi, diketemukan permainan-permainan olahraga. Harapannya dari mother of sport tersebut kalian bisa mengembangkan. Dari atletik juga panjang. Kalau berbicara tentang atletik cukup panjang. Atletik dibagi 3 bagian. Ya, ada lari, ada lempar, ada lompat. Lari dibagi lagi, lari jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh. Lempar dibagi lagi. Ada lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, lontar martil. Lompat, ada lompat jauh, ada lompat tinggi, ada lompat jangkit, dan lompat tinggi galah. Jadi induknya dari sana. Jarak pendeknya pun dibagi lagi. Makanya disebut dengan mother of sport itu di situ. Jadi pembagian-pembagian ini yang menjadi dasar. Harapannya apa yang dipelajari nanti bisa mencapai satu prestasi yang diharapkan. Minimal kalian paham. Definisi olahraga, mungkin orang tidak pernah menyampaikan apa yang dinamakan dengan definisi olahraga. Orang kadang-kadang tidak tahu, orang kadang-kadang tidak peduli. Apa sih definisi olahraga? Definisi olahraga adalah suatu gerak tubuh yang menggunakan otot besar. Itu definisi olahraga. Sekali lagi, definisi olahraga adalah suatu gerak tubuh yang menggunakan otot besar. Jadi kalian nanti bisa memisahkan mana yang disebut dengan olahraga, mana yang disebut bukan. Jadi patokannya adalah yang menggunakan otot besar, itu baru olahraga. Kalau catur, ada yang mengatakan catur juga olahraga. Bukan. Kenapa? Karena tidak menggunakan otot besar. Jadi ketika berbicara olahraga, semua organ tubuh ikut bergerak, itu baru dikatakan olahraga.
Dari mulai teknik dasarnya seperti apa? Kita bandingkan dengan catur. Ada teknik dasar catur. Kalau pembelajaran olahraga lain ada. Misalkan kita bola voli. Dari mulai sikap awal, kaki dibuka selebar bahu, lututnya ditekuk, pandangannya lurus ke depan. Itu sikap awalnya. Kalau catur tidak, makanya tidak disebutkan dengan olahraga. Akhirnya suka disebutkannya olahraga otak lah, padahal yang bergeraknya cuma tangan aja. Jadi sekali lagi buat kalian semua kelas 7 biar paham, mungkin ketika di SD tidak spesifik, saya ingin mengingatkan menjelang pensiun nih, 2 tahun lagi ke pensiun. Jadi jangan sampai tidak tahu definisi olahraga. Olahraga adalah suatu gerak tubuh yang menggunakan otot besar. Jadi paham? Mudah-mudahan itu menjadi dasar buat kalian bisa tahu membatasi mana yang disebut olahraga dan yang bukan. Jadi balik lagi, ada target yang ingin dicapai. Olahraga itu padahal bukan di olahraga saja, semua mata pelajaran pun sama. Ketika kita belajar bahasa Inggris, ada target yang ingin dicapai enggak? Ingin bisa apa gitu. Belajar IPA pun sama, semuanya juga sama, ada target. Jadi yang pertama yang harus dimunculkan dalam diri kalian seorang pelajar, harus rasa penasaran tinggi, selalu ingin tahu dan punya mimpi. Kalau tidak punya mimpi, buat apa sekolah? Ya. Jadi harapannya coba berpikir berkembang, berpikir maju. Kalau saya mungkin sudah tinggal 2 tahun lagi, motivasinya sudah mulai berkurang. Rasa tanggung jawabnya sudah mulai berkurang, beda dengan pada usia 25 atau 30 sampai 40, wah masih beranilah berlari. Kalau sekarang hanya ingin menyampaikan sesuatu dengan baik, sistematis, dari tahapan dari tidak bisa. Jadi ketika belajar itu harus dari tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti. Itu olahraga pun sama, ketika belum bisa caranya mungkin kita diajarkan tekniknya. Jadi harapannya sekali lagi buat kelas 7, hari ini kita bicara mother of sport, ibunya olahraga, induknya olahraga. Dari sana berkembang, dan kalau PR-nya ada buat kalian sekarang semua, berapa ratus cabang olahraga sih yang ada hari ini? Pertanyaannya mungkin begitu ya. Jadi kita bangga dengan satu prestasi, perjuangannya pun sulit, tidak semudah membalikan telapak tangan. Mencapai sesuatu itu banyak pengorbanan, waktu, materi, pikiran. Waktu istirahat pun sama, banyak berkorban. Jadi ketika ingin mencapai sesuatu, buktikan dulu dengan kesungguhannya. Dan ini buat rekan-rekanku, guru-guru SMP Balena yang hari ini ada di sini, diantaranya ada murid saya. Ya, kalau sekarang sudah jadi kakeknya, mungkin ini cucu-cucunya sekarang yang mengajar. Ya, harapannya sekali lagi buat kalian kelas 7, saya tidak akan panjang lebar terlalu kesana kemari. Harapannya buktikan kalian punya prestasi ketika sudah menginjak di SMP 1 Balena. Jangan bangga karena SMP-nya. SMP itu tidak menentukan seseorang menjadi berhasil. Kamu sekolah di SMP 1 Balena, jauh berhasil, enggak. Sekolah itu tidak menentukan prestasi. Yang menentukan prestasi adalah diri kalian sendiri. Kalau dulu ngetop ya, Mem Atin ya, ada berdikari ya dulu ya. Pernah nggak dengar kata-kata berdikari dulu? Itu berdiri di atas kaki sendiri. Jadi harus membuktikan ketika sesuatu itu ada. Tapi jangan salah, seseorang berhasil tidak dengan sendirinya, ada keterkaitan. Ya, yang saya harapkan ketika datang di SMP 1 Balena, modalnya adalah sikap. Manusia tidak enak dengan dagingnya, tapi manusia enak dengan sikapnya. Itu. Selalu hormat, selalu santun, selalu salam, etika kedepankan. Karena sekali lagi manusia tidak enak dagingnya, tapi enak dengan sikapnya. Ketika kita ingin dihormati, ya, kita ingin dibaiki oleh orang lain, berbuatlah baik kepada orang lain, berhormatlah kepada orang lain. Jangan pernah melihat si A ini di bawah atau apa. Manusia itu di mata Allah sama. Cukup mungkin sekian buat kalian kelas 7. Tidak perlu panjang kali lebar kali tinggi sama dengan isi, tapi mudah-mudahan ini menjadi pemahaman awal. Sekali lagi, mother of sport, jangan lupa ibunya olahraga, karena dari sananya terbentuklah cabang-cabang olahraga yang sampai hari ini ada.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan segera COVID-nya segera pergi, karena sudah rindu ingin tatap muka, ingin ketemu, apalagi dengan siswa kelas 7 yang baru dari 71 sampai dengan 7 berapa, 14 ya Mem ya, dengan kelas jauhnya ya, ya 71 sampai 714, 7A sampai dengan LMN ya, sampai N, 7A sampai dengan 7N. Jadi buat kalian semua, ketika ketemu dengan saya, oh ini namanya Suryana, panggilan ngetopnya ada Babe. Jadi buat kalian, panggilan ngetop di SMP 1 Balena adalah Babe. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan bisa paham, mudah-mudahan bisa mengerti. Selamat datang, semoga sukses, apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.